Shalom, kita masuk pada Isa Al-Masih, seorang muslim yang taat. Kritik pernyataan Bang Zuma. Isa Al-Masih itu apa keyakinannya? Beliau adalah seorang muslim yang taat. Mari kita mulai. Pernyataan Yesus itu muslim atau Isa Al-Masih adalah seorang muslim yang taat merupakan klaim yang sering muncul dalam diskusi antara muslim dan Kristen. Untuk memahami klaim itu secara objektif, kita perlu melihat dari beberapa sudut pandang. Yang pertama adalah definisi muslim dalam Islam dan Al-Quran. Dalam Islam, kata muslim merujuk kepada seseorang yang berserah diri kepada Allah. Dan dalam teologi Islam, semua nabi termasuk Yesus atau Isa dianggap sebagai muslim, karena mereka dianggap mengajarkan tauhid atau keesaan Allah. Al-Quran menyatakan bahwa para nabi sebelum Muhammad juga adalah muslim, termasuk Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Isa. Di dalam Quran 3 ayat 52 dikatakan, maka ketika Isa mengetahui keingkaran mereka atau Bani Israel, ia berkata, siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah? Para Hawariyun menjawab, kami adalah penolong-penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang muslim. Quran 3 ayat 67, Ibrahim bukan seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani, tetapi dia adalah seorang yang lurus atau hanif dan seorang muslim, dan dia tidak termasuk orang yang musyrik. Ayat-ayat ini menjadi dasar bagi muslim untuk mengatakan bahwa Yesus adalah muslim, karena dia dianggap tunduk dan berserah pada Allah. Namun penting dicatat bahwa definisi ini bersifat teologis dalam Islam dan bukan definisi historis. Syarat agar klaim menjadi bukti historis, untuk menguji klaim bahwa Yesus adalah muslim secara historis, kita harus menerapkan metode yang sama terhadap sumber yang digunakan sebagai dasar klaim tersebut. Dalam hal ini, ayat Quran 3 ayat 52 dan Quran 3 ayat 67 sering dikutip oleh muslim untuk mendukung pandangan bahwa Yesus atau Isa dan Ibrahim adalah muslim. Namun, agar klaim ini dapat diterima secara historis, maka Bang Zuma atau siapapun yang mengajukan klaim ini harus mampu menjawab beberapa pertanyaan kunci mengenai sumbernya, yaitu Al-Quran. Yang pertama, siapa yang menulis Quran 3 ayat 52 dan Quran 3 ayat 67? Yang kedua, dalam konteks apa ayat ini ditulis? Yang ketiga, pada tahun berapa ayat ini muncul? Yang keempat, apa motifnya? Yang pertama, siapa yang menulis Quran 3 ayat 52 dan Quran 3 ayat 67? Dalam kajian sejarah kritis terhadap Al-Quran, tidak ada bukti tertulis dari zaman Nabi Muhammad yang secara langsung menunjukkan penulisan Al-Quran dalam bentuk yang kita kenal sekarang. Manuskrip tertua Al-Quran yang ditemukan seperti manuskrip Sana'ah berasal dari abad ke-7 hingga ke-8 dengan variasi teks yang menunjukkan adanya perkembangan dalam proses kodifikasi. Dalam tradisi Islam sendiri, Al-Quran diyakini berasal dari wahyu yang diturunkan kepada Muhammad dan kemudian dicatat oleh para sahabat. Namun, klaim ini tidak memiliki verifikasi historis yang kuat di luar sumber Islam sendiri. Bahkan, dalam kajian akademik, Al-Quran dianggap sebagai teks yang berkembang secara bertahap dan mengalami kodifikasi definitif pada masa Khalifah Utsman bin Affan sekitar tahun 650 Masehi. Jadi Bang Zuma ingin menggunakan Quran 3 ayat 52 dan Quran 3 ayat 67 untuk mendukung klaimnya, dia harus mampu menunjukkan siapa yang pertama kali menuliskan ayat-ayat ini, kapan, dan dalam konteks apa. Bukan sekedar menerima secara dogmatis bahwa ayat ini sudah ada sejak zaman Yesus atau Ibrahim. Yang kedua, dalam konteks apa ayat ini ditulis. Untuk menilai validitas sejarah dari suatu teks, kita harus melihat konteks sosial, politik, dan keagamaan saat teks itu muncul. Quran 3:52 berbicara tentang bagaimana para pengikut Isa atau Hawariyun menyatakan diri sebagai muslim. Tetapi tidak ada bukti sejarah dari sumber abad pertama yang menyebutkan bahwa para murid Yesus menyebut diri mereka muslim.
Quran 3 ayat 67 menyatakan bahwa Ibrahim adalah seorang muslim. Tetapi dalam sumber Yahudi dan Kristen, Ibrahim tidak pernah disebut sebagai muslim. Kedua ayat ini tampaknya lebih merupakan refleksi dari konteks abad ke-7 Masehi di mana Muhammad berusaha menegaskan bahwa ajaran Islam adalah kelanjutan dari ajaran para nabi terdahulu. Ini lebih merupakan konstruksi teologis Islam, bukan fakta sejarah yang bisa diverifikasi. 3. Pada tahun berapa ayat ini muncul? Seperti yang disebutkan sebelumnya, Al-Quran dikodifikasi pada masa Khalifah Utsman sekitar tahun 650 Masehi. Sekitar 600 tahun setelah Yesus hidup dan lebih dari 2000 tahun setelah Ibrahim hidup. Oleh karena itu, sulit untuk menganggap bahwa ayat-ayat ini adalah kesaksian sejarah tentang Yesus dan Ibrahim. Jadi Bang Zuma ingin mengatakan bahwa Yesus adalah muslim berdasarkan Quran 3:52, maka dia harus menjelaskan bagaimana mungkin sebuah teks yang muncul 600 tahun setelah peristiwa yang dibicarakannya bisa dianggap sebagai sumber sejarah yang valid. Sebagai kesimpulan, Bang Zuma mengalami metahistoris. Karena tidak ada bukti historis yang mendukung bahwa Yesus menyebut dirinya muslim, dan karena ayat-ayat Al-Quran yang digunakan sebagai dasar klaim ini muncul ratusan tahun setelah Yesus hidup, maka klaim ini lebih masuk dalam kategori metahistoris. Metahistoris berarti klaim ini tidak didasarkan pada bukti sejarah yang dapat diverifikasi secara independen, tetapi hanya berdasarkan kepercayaan internal dalam Islam. Jika Bang Zuma tidak bisa menunjukkan siapa yang menulis Quran 3:52 dan Quran 3:67 dalam konteks apa pada tahun berapa dan dengan motif apa, maka dia harus menyadari bahwa dia sedang membuat klaim metahistoris, bukan klaim historis yang sah. Yang kelima, hadis yang dijadikan rujukan. Beberapa hadis juga dijadikan dasar muslim untuk mengklaim bahwa semua nabi, termasuk Yesus, adalah muslim. HR Muslim 2865, sesungguhnya aku lebih berhak terhadap Isa bin Maryam di dunia dan di akhirat. Para nabi itu bersaudara seayah, ibu mereka berbeda-beda, tetapi agama mereka satu. Hadis ini menunjukkan bahwa dalam Islam, agama semua nabi dianggap satu, yaitu Islam. Oleh karena itu, dalam pandangan Islam, Yesus atau Isa dikatakan muslim karena semua nabi dianggap mengajarkan Islam dalam bentuk awalnya. Namun ada kelemahan dalam menerima hadis sebagai bukti historis. Hadis sering digunakan oleh muslim sebagai dasar teologis untuk klaim bahwa semua nabi, termasuk Yesus atau Isa, adalah muslim. Salah satu hadis yang dikutip adalah HR Muslim 2865 yang menyatakan bahwa semua nabi memiliki satu agama yang sama. Namun dari sudut pandangan historis, ada kelemahan yang mendasar dalam menjadikan hadis sebagai bukti sejarah yang kredibel. 1. Rentang waktu yang terlalu panjang antara Nabi Muhammad dan penulis hadis. 2. Metode pengumpulan hadis yang diragukan. 3. Kesulitan dalam menilai kesahihan hadis. Kita akan membicarakan rentang waktu yang terlalu panjang antara Nabi Muhammad dan penulis hadis. Hadis adalah kumpulan perkataan, tindakan, dan persetujuan diam-diam Nabi Muhammad yang dikumpulkan berabad-abad setelah kematiannya. Tidak ada bukti bahwa hadis ditulis atau dikodifikasi langsung dari sahabat Muhammad. Al-Bukhari, tahun 810-870 Masehi. Penulis Sahih Bukhari, lahir sekitar 178 tahun setelah Muhammad wafat, tahun 632 Masehi. Muslim, 821-875 Masehi. Penulis Sahih Muslim, lahir 189 tahun setelah Muhammad wafat. Koleksi hadis lainnya seperti Abu Dawud, Tirmidzi, dan An-Nasai juga disusun 200-300 tahun setelah Muhammad. Bandingkan dengan kitab-kitab Perjanjian Baru yang meskipun juga mengalami perkembangan, namun sudah ada manuskrip tertulis sejak abad pertama. Selain itu, tokoh-tokoh gereja awal seperti Polikarpus, Irenaeus, dan Origenes memiliki karya tulis yang masih ada hingga sekarang, yang menunjukkan bahwa transisi kepercayaan Kristen didukung oleh dokumen tertulis, bukan hanya lisan. Hadis sebaliknya bersandar pada transmisi lisan selama lebih dari 100 tahun sebelum akhirnya dituliskan. Ini menimbulkan pertanyaan, apakah mungkin suatu perkataan tetap otentik setelah lebih dari 1 abad hanya berdasarkan transisi lisan? Yang kedua, metode pengumpulan hadis yang diragukan.
Imam Al-Bukhari mengklaim telah mengumpulkan 600.000 hadis, tetapi hanya memasukkan 7.000 hadis dalam koleksinya selama 16 tahun penelitian. Ini menimbulkan beberapa pertanyaan serius. Bagaimana mungkin seorang menyeleksi 600.000 hadis tanpa dokumentasi tertulis, hanya berdasarkan ingatan? Bagaimana metode verifikasi yang digunakan? Mengapa hadis yang sahih hanya 1% dari total hadis yang dikumpulkan? Apakah ini berarti 99% hadis adalah palsu atau tidak dapat dipercaya? Selain itu, Imam Bukhari berasal dari Bukhara atau sekarang Uzbekistan yang jaraknya sekitar 4.000 km dari Mekah dan Madinah. Mengingat keterbatasan komunikasi dan perjalanan pada abad ke-9, bagaimana mungkin dia bisa mengumpulkan hadis dengan akurasi tinggi dari sumber yang sangat jauh? Begitu juga Imam Muslim, penulis Sahih Muslim, juga menghadapi masalah yang sama. Ia hidup hampir dua abad setelah Muhammad dan menghadapi kesulitan dalam memilah hadis yang sahih, hasan, dan dhaif. Yang ketiga, kesulitan dalam menilai kesahihan hadis. Para ulama hadis membagi hadis menjadi 3 kategori. Sahih, artinya hadis yang dianggap memiliki rantai parawi atau isnad yang kuat dan terpercaya. Hasan, hadis yang memiliki rantai parawi yang cukup baik tapi ada kelemahan kecil. Dhaif, hadis yang lemah, memiliki parawi yang meragukan atau tidak dapat diverifikasi. Namun, proses penilaian ini sangat subjektif karena hanya berdasarkan riwayat lisan dan penilaian pribadi ulama hadis. Tidak ada metode ilmiah yang dapat membuktikan keabsahan hadis secara pasti. Sebagai contoh, beberapa hadis bertentangan satu sama lain yang menunjukkan bahwa tidak semua hadis bisa diterima begitu saja. Jika Muslim ingin menggunakan hadis sebagai bukti sejarah, mereka harus bisa menjelaskan bagaimana mereka menentukan bahwa hadis tersebut benar-benar berasal dari Muhammad. Mengingat hadis-hadis ini baru dikodifikasi ratusan tahun setelahnya. Sebagai kesimpulan, bisakah hadis sebagai sumber sejarah? Hadis memiliki rentang waktu yang terlalu panjang untuk peristiwa yang diklaim dan penulisnya. Transmisi hadis berdasarkan lisan yang rentan terhadap perubahan, penambahan, atau pemalsuan. Imam Bukhari dan Muslim mengeliminasi 99% hadis dari total yang mereka kumpulkan, yang menunjukkan bahwa kebanyakan hadis tidak dapat dipercaya. Tidak ada metode ilmiah yang dapat membuktikan secara pasti apakah suatu hadis benar-benar berasal dari Muhammad. Oleh karena itu, jika Bang Zuma ingin menjadikan hadis sebagai bukti bahwa Yesus adalah Muslim, dia harus bisa menjelaskan bagaimana hadis yang muncul lebih dari 200 tahun setelah Muhammad bisa dianggap sebagai sumber sejarah yang kredibel. Jika tidak, maka klaimnya hanyalah metahistoris, bukan fakta yang dapat dibuktikan secara akademis. 4. Sudut pandang Kristen terhadap klaim Yesus itu Muslim. Dari perspektif Kristen, klaim bahwa Yesus adalah Muslim tidak memiliki dasar baik secara teologis maupun historis. Secara historis, Yesus hidup sekitar abad pertama Masehi. Sedangkan Islam sebagai sebuah agama baru muncul pada abad ke-7 dengan Nabi Muhammad. Islam tidak ada pada zaman Yesus. Sehingga secara historis, mustahil menyebut Yesus sebagai Muslim dalam pengertian umum digunakan. Namun secara teologis, Yesus dalam kekristenan adalah anak Allah dan Tuhan yang menjelma dalam rupa manusia. Baca Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 14. Ia datang untuk menggenapi keselamatan dengan mati di kayu salib. Matius 20 ayat 28. Dalam Islam, konsep ini ditolak dan Yesus hanya dianggap sebagai nabi yang menyerukan kepada tauhid, bukan Tuhan atau juru selamat. Karena itu dari sudut pandang Kristen, klaim Yesus adalah Muslim merupakan redefinisi Yesus berdasarkan pandangan Islam dan bukan representasi yang sebenarnya dari siapa Yesus menurut sejarah dan iman Kristen. Yang kelima, perspektif historis dan metahistoris. Secara historis, Yesus adalah seorang Yahudi dari abad pertama yang mengikuti ajaran Taurat. Tidak ada bukti bahwa dia mengajarkan Islam dalam bentuk yang diajarkan Muhammad.
Namun, klaim bahwa Yesus adalah Muslim lebih masuk dalam kategori metahistoris, yaitu klaim yang tidak berdasarkan bukti sejarah, tetapi merupakan bagian dari sistem kepercayaan tertentu. Dalam Islam, kepercayaan bahwa semua nabi adalah Muslim adalah bagian dari ajaran teologis, bukan kesimpulan sejarah. Oleh karena itu, klaim ini hanya berlaku bagi mereka yang menerima teologi Islam, tetapi tidak dapat diterima dalam kajian sejarah atau dalam iman Kristen. Sebagai kesimpulan, Yesus adalah Muslim adalah klaim metahistoris. Dalam Islam, Muslim berarti seseorang yang berserah diri kepada Allah. Dan berdasarkan ayat-ayat Al-Quran, Islam mengklaim semua nabi sebagai Muslim termasuk Yesus. Dalam pemahaman umum, Muslim merujuk pada pengikut agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Yesus secara historis tidak termasuk dalam kategori ini. Dalam kekristenan, Yesus adalah anak Allah dan juru selamat dunia, bukan seorang Muslim dalam pengertian Islam. Klaim bahwa Yesus adalah Muslim adalah klaim metahistoris yang hanya berlaku dalam perspektif Islam, tetapi tidak dalam kajian sejarah atau iman Kristen. Klaim seperti ini sering muncul dalam dakwah Islam untuk menunjukkan bahwa Islam adalah agama semua nabi, tetapi secara akademis dan historis, klaim tersebut tidak berdasar. Demikianlah kritik terhadap Bang Zuma. Salam. Isa Al-Masih itu apa keyakinannya? Beliau adalah seorang Muslim yang taat.